tipu. Oh iya. Namun juga manusia tuh bukan Tuhan, jadi tidak apa. Iya. Nggak usah. Iya tahu. Coba. Nyanyikan Mi, mau kak dengar Ki. Kan tadi itu Amsal 7, 18, 19. Lagu. Iya. Terserah aja kita. Apa yang kita mau baca. Alpha Omega. Mengerti, Allah peduli. Alpha dan Omega. Iya coba Alpha dan Omega ya. Coba. Itu ya Agnes Monica, lagunya Agnes Monica. Kayak itu bukan Bible kau baca itu. Bisa tonjak kalau itu. Lagu Bible. Ridwan Sau. Coba Bible. Paulo kejang kok patut ayol. Coba isinya Bible coba dibaca. Dapat atau Bang Zuma dalam patatoy. Coba isinya Bible dibaca, coba. Ini. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi di atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan ke. Itu kayak puisi tuh, puisi lepas. Khairil Anwar dalam karyanya. Atau ini doa Bapak kami, doa Bapak kami coba. Doa Bapak kami coba, doa Bapak kami. Bapak kami yang ada. Kalau itu sedikit saya wah apa yang begini Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Kasihlah kami contoh hari ini. Makassar. Contoh andalan, contoh enak yang itu yang kuah putih. Nyambung lah. Apa dah coba dibahas? Ada teh. Bang Zuma duluan, Bang Zuma. Kan ada berikanlah kami makan pada hari ini. Tiap hari minta makan. Baca Mi. Berikan kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Udah jangan nyanyi nanti kena copyright. Seperti kami. Apa itu? Seperti menyanyi itu tadi. Yang bersalah. Menyanyi itu tadi. Bapak. Kalau menyanyi semua juga orang bisa. Iya cocok kita. Tidak semua orang bisa menyanyi. Kayak itu menyanyi ku tadi itu sedikit mami dong menangis. Beda-beda sih. Kau. Apa? Coba. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaku, datanglah kerajaanmu. Tidak begitu nadanya, tidak begitu. Jadi gimana kita? Kalau rubah-rubah kita di dalilnya. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu. Tambah, tidak ada kata ada di situ. Jadilah kehendakmu di atas bumi, di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ngapa nak minta makanan? Tiap hari minta makanan kaman nih. Ini makanan diminta tiap hari. Makanan. Maka saya uang. Bisa nggak dirubah di sini uang? Nggak bisa. Nggak bisa aja kalau diedit. Coba rubah Kibeng, edit Kibeng sikit dek. 1, 2, 3. Berikan kami pada uangmu $100. 100. Minta disawer dia. Minta disawer dia. $100 itu minta singa dia. Wan rasa dak buat. Nggak bisa toh, nggak bisa. Jadi lagu-lagu di dalam kitab saudara ini Adinda Paul ini Kamasian Duri pernah diedit ki belas ya anak bapak kah Amanjo. Jadi bagaimana kelanjutannya, apa masalahnya, kenapa Anda tidak mau memeluk agama Islam? Apa permasalahan? Karena begitu misalnya tidak terlalu punya banyak teman yang Islam, rata-rata temanku tuh Kristen semua. Ada sebagiannya orang Hindu yang diperintis ini. Lah, kenapa harus tergantung kepada teman? Anda sudah masuk ke dalam dunia debat lintas agama. Itu panggilan hidayah sebenarnya.
Teman-teman tak belum tentu terpanggil untuk seperti ini. Bertemu Bang Handi, bertemu teman-teman yang lain, belum tentu. Tapi Faul ini diberi petunjuk untuk bertemu dengan Bang Handi dan kawan-kawan. Artinya Anda diberi peluang untuk mendapatkan hidayah. Kenapa tidak belajar? Jadi kalau teman tak masuk neraka semua, mau ikut juga? Tidaklah. Tidak. Makanya ya ayo belajar Islam. Berhenti dulu kalau bisa toh, berhenti maki dulu pergi di hari Minggu, jangan labus idoeka. Pokoknya tadi dia Maka pergi nonton hari Minggu. Ul. Tadi dia baca Matius 5 18 20. Tadi dia Matius 5 18 20. Tadi ditanya itu, pas dia baca itu dia mau buang Bible-nya loh. Itu yang bilang. Masalahnya begini Bang Suma, dia sudah disunat. Belas ya anak-anak. Ini tempel. Bagaimana itu Galatia 15 sih? Tempel ki pakai paha ayam. Tapi saya tidak jamin 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ. Bagaimana? Kamu harus kau sambung. Karena di Galatia 5 nomor 2 nomor 3, apabila kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Balas ya nanaka. Kau mau cari kulupmu, sudah tidak dapat. Kalaupun dapat, sudah tidak sama besarnya. Maka solusinya kau ambil ayam pahanya, bagian pahanya kau sambung. 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam, saya tidak tanggung jawab. Bagaimana itu? Bang. Bagaimana? Karena itu harusnya dibawa ke dokter tuh, pergi sunat jadi sunat. Cocok Mi. Nah sekarang kalau Anda menyunatkan diri, Yesus Kristus tidak berguna. Supaya pakai topi lagi, kau pergi mencari ambil bulu paha ayam, sambung. Tapi ya itu tadi pasti tumbuh bulu ayam. Panas samin joya, anjadi bulu tangkis kisinam pelaso. Tapi kena lagi di Kejadian 17. Dia sudah baca tadi Kejadian 17. Ya, Kejadian 17 nomor 14 punatena disunna kita wa dibunuh. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka dia harus dibasmi di antara sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Balas ya anak-anak. Nah, baju kamu enggak menurunkan ya Paul. Dia belum. Anda mau tetap di Kristen, Anda sudah sunat, Yesus tidak berguna. Solusinya kemana? Islam. Kalau di Islam justru wajib sunat. Hindu sama Buddha itu tidak ada nabinya. Tidak ada nabinya. Itu agama ardi mereka, agama filsafat. Kalau Kristen agama yang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, Septuaginta, masih ada sedikit bau-bau Yahudinya. Tapi kalau mereka yang kau sebutkan tadi itu sama sekali tidak ada pernah diajarkan nabi-nabi di agama samawi ya maksudnya. Tapi itu kita hargai, itu haknya orang untuk memilih agama apapun. Begitu loh, Paul. Kalau saudaramu kan Islam semua itu ya, ada berapa abangmu, 1. Di Maros tinggal? Di sini jadi veteran. Oh, di veteran. Muslim dia kah abangmu? Muslim. Cocok Mi. Kenapa kau takut padeng? Nah kalau kau jadi Muslim juga pasti senang kakak nu. Tidak, jadi dia masa bodoh. Ya tapi kan ada kita yang memperhatikan dirimu di sini. Kamu minta tumpangan, saya kasih tumpangan. Kau mau tinggal di tempatku boleh. Ayo. Belajar. Hari-hari kamu mau bully-bully nama aja. Saya tidak tinggal di situ. Di situ santriku yang tinggal di sana. Seumuranmu di situ tinggal semua jadi penghafal Quran. Di markas MMCI di situ ada kurang lebih 20 santri, laki-laki semua. Mereka sedang belajar Quran dan belajar IT. Tinggallah di situ 2 lantai, kamar ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ada 4 kamar di sana.
6. Gimana? Kau makan gratis, tidur gratis, mate mami no bayar nanti kuburna. Itu pun juga dikasih tanah kosong. Iya. Ayo. Pagi kamu berangkat kerja. Masih mau kasih kerja. Iya, pulang kerja langsung ke markas. Di lantai 2 saya siapkan perpustakaan, kau bisa baca buku-buku agama di atas. Gitu. Ada wifi juga di situ. Kau bebas main game. Kuda tetolin pun nama yang slot. Ada juga ada studionya juga di lantai 2. Mantap sekali hidupmu. Sudah kau sholat berjamaah sama anak-anak santri. Gitu. Yang penting jangan kau ajari mereka main karet. Main gundu. Main lompat tali teh aku. Balas ya anak kasih nampe. Begitu. Kurang apa lagi coba Bang Suma ini? Coba kemarin ya waktu kita di Makassar kumpul ya di Swiss Bell ya. Sayang. Kamu mulai dari bangun pagi kita jamin sarapan, makan siang, makan malam. Begitu seterusnya sampai nu botak di situ tinggal. Sampai nu beristri, beranak cucu di situ bisa. Kalau enggak suruh naik ke Bolangi. Atau kau naik di tempat wisata aku di atas. Kau mau jaga apa di atas masjid bisa. Bagus Kigang. Daripada kau pergi gereja, kau bayar-bayar begitu, baru apa jadi sambutkan kau. Malam tadi alasannya Bang Joma. Dia tuh tidak bisa tadi meninggalkan makan babi, katanya babi enak. Jadi kalau saya muslim saya nggak makan babi lagi, kata dia gitu. Ya sama dengan pendeta itu tadi yang ku cerita. Begitu dia memeluk Islam apa nakana Bang Suma, tidak bisakah 5 kali sehari ini ditambah menjadi 50 kali? Kenapa bisa Bang? Betapa indahnya sholat itu. Masya Allah. Coba bayangkan. Nah bilang lagi waktunya mau syahadat. Bisa tidak saya masuk Islam Bang? Tapi saya sekali-kali makan babi. Kenapa bisa begitu? Masalahnya makananku dari kecil paling kusuka itu. Pergi ke Cibaul. Saya bilang oh tidak bisa. Begitu dia bersyahadat dia telepon. Sekarang jangankan makan babi, menyebut namanya saja sudah mual. Masya Allah. Begitu Paul. Paul mana Paul? Jatuh. Naikkan dulu. Naikkan lagi dia, jatuh dia, kasihan. Anak itu baik. Kasihan memang ini anak Bang. Kasihan ini anak nih. Dia broken home toh. Ya. Ya kau DM lah salah satunya dari kita di sini, Bang Handi bisa, Bang Palopo, Ketua API Apologet Islam Indonesia, Bang Imros. Nanti kita komunikasikan bagaimana caranya kita fasilitasi Paul ini. Tempat tinggal jangan kau khawatir, tempat hiburan, tempat liburan jangan kamu khawatir. Kamu tetap bisa kerja, tapi satu harus rajin sholat, belajar Quran, mengaji. Begitu sudah besar, kau bisa jadi ustadz, jadi pengajar di masjid atau di sekolah. Insya Allah kita akan dirikan pesantren apologet. Anda bisa jadi pegawai di sana. Ya minimal jadi tukang pukul lonceng, kan gitu. Bagaimana Dinda Paul? Ul, lu jangan kau menangis Ul. Enggak, saya menangis, tidak ada menangis. Semangat kok. Ngacin baru jam 1. Paling Nah, ini sih lagi Bang Suma. Kena lagi tuh, laporin lagi. Kena lagi. Tunggu dia gerunda. Suka lapor-lapor lah. Kalau Bang Juma itu memang cara bicaranya begitu. Tapi Bang Juma itu sudah banyak mensyahadatkan orang di Makassar. Dan bagi yang tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal, ditampung. Kita punya tempat di Makassar Mualaf Center Indonesia. Di Makassar itu pusatnya gitu.
Itu ul. Banyuma memang kadang begitu, tapi dia tuh orangnya baik. Gitu ul. Lu jangan takut dibully enggak. Kamu jangan takut kehilangan teman setelah memeluk Islam. Justru kamu banyak mendapat teman yang baru. Gitu ul. Kena report lagi ya Banyuma. Iya. Tolong di tap-tap teman-teman di bawah, dibantu tap-tap ya. Nah, saya kena report tadi. Ul, kau catat nomor teleponku ya. Ul, Yang mana? Yang hot sih. boleh saya tahu nomormu Ul? Kau catat nomorku. Nah. Ul, nah itu Banyuma tuh Ul. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Jangan ini nggak penting. Ul, tuh Bang Juma lu lihat sendiri Ul. Jadi apa bisa lihat sana? Mau kau belajar juga karate, diajar kau juga Banyuma tuh. Ayolah, ada tempat tinggal, tempat belajar, tempat liburan, apalagi kalau memang mau belajar Islam gitu. Kalau memang mau nanti DM sama Bang Handi atau siapapun yang ada di sini. Baru belajar sama-sama, belajar ngaji gitu loh. Sayang Gimana? gitu loh, KTP-nya udah Islam KTP-nya itu. Kalau mau, ayo syahadat. Asyhadu. Yang dibawa juga jangan asal ini dilapor terus ini akun malam ini 2, 3. Masa sih? 3. Kok benci kali sama Bang Suma? Janganlah suka lapor-lapor lah. De Paul kau di Petran kah? Iya, saya di Onta lama. Dekat sekali itu markas kah? Di Landa. Iya, dekat Cilanda. Coba tuh itu. Cilanda. Palu basah. Ujungnya Palu basah. Iya, Palu Basa Onta. Iya. Di situ rumahmu? Bagian situ. Oh ya cocok. Dia mau ke Bang Handi. Nomor lo. Catat kau saya nomorku Ul. Ul, kau catat nomorku. DM nih saja, sudah saya follow. Gimana ya, saya jarang buka DM sih ya. DM kau ke ini, ke Dalbo yang hostnya saja. DM ke hostnya, kasih nomor ke situ. Apa yang mau ditunggu Adinda Paul? Anda sunat tidak berguna juga. Kayak gini kan, tadi begini Bang Juma, dia sudah perlahan itu mengakui iya ya, Yesus itu bukan Tuhan ya. Dia itu utusan Tuhan. Sudah ngerti dikit-dikit tadi itu. Ya, tunggu apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ul, kalau kau dengar kayak begitu Ul, apa yang kau rasakan Ul? Ya, kayak apa nih? Apa? Biasa Ji, tenang. Tapi tidak suka yang terlalu ribut sekali. Kalau kau dengar suara azan di masjid, kau marah atau bagaimana? Ya, kalau kayak lewat sekilas dulu waktu kan dulu kami punya rumah di Sudiang, pas papasan dekat masjid itu baru kami kayak orang-orang Kristen semua ya ribut. Terus gimana? Ya tidak. Kamu di Sudiang di mana? Saya. Dia Jangan bilang kompleks Auri.
Dia di mana? Sini bukan di Auri bukan Sudiang. Di Bulu mana, Rokeng. Bulu Oh, Rokeng. Bulu Oke. Rokeng. Oh, Yang dulu BTN-nya. beberapa tahun yang lalu ada yang datang ke kantor saya mengaku sebagai anak pastor. Mau mu'alaf, bawa bukti-bukti bukti-bukti banyak lah, berkas-berkas dia bawa. Keluhannya takut pulang karena dia sudah bersyahadat, dan hari itu kita keluarkan biaya untuk dia. Intinya dia sudah bersyahadat, dia cari ketua mu'alaf, maka ada yang arahkan ke kantor saya. Waktu itu ngobrol lama, dia cerita gini. Intinya kita percaya. Begitu saya pulang, kebetulan dekat rumah saya ada gereja. Saya pulang macet, saya melintas depan gereja Kompas. Saya lihat anak itu nyebrang dari jalan masuk ke gereja. Jadi dia tipu-tipu gitu maksudnya. Iya, bale-bale. Nah, tidak lama kemudian 3 bulan kalau tidak salah datang lagi. Jadi waktu itu saya sudah tidak kasih duit. Saya bilang di agama kami itu dilarang seperti itu. Anak-anak tangkap beliau waktu itu. Tapi kemudian ditangkap di Mama ini. Ya jangan begitu lagi ya dek, gue bilang. Carilah nafkah dengan cara-cara yang baik. Tapi dia sempat curhat. Saya ke gereja karena orang tua, tapi sebenarnya hati saya sudah tidak di sana. Ya, waktu itu saya kasih nomor HP, ya sudah, nanti kalau misalnya ini ada sesuatu ya komunikasi aja dengan saya, aku bilang. Tapi sampai sekarang tidak ada. Nah, ketemu saya temanku, ternyata dia juga digituin. Pernah juga digituin, dia dari Arimatea dengan oknum yang sama. Orangnya juga Orang masih sakit muda. itu. Ya bisa jadi, kalau tidak sakit tidak mungkin begitu. Sehat-sehat sih. Ya sudah, alhamdulillah kalau sehat. Apalagi ada Bang Alif. Iya, itulah dia. Itu Bang ketuaku itu. Bang Alif. Orang Makassar juga itu. Iya, di Makassar juga. Cuman dia lagi tugas di luar kota. Sekarang lagi di Jakarta. Nanti kalau beliau pulang, saya kasih ketemu Ki. Jangan gitu. Pemalu. Kenapa? Orangnya. Pemalu. Hah? Pemalu. Oh, baguslah. Ini ada Cina-Cinanya juga. Bang Alif. Enggak, dirimu. Tidak ada. Oh, sama dengan Bang Alif. Beliau juga ada Cina-Cinanya. Kalau saya tidak ada. Dia ada, tapi HP-nya HP Cina. ke Cina. Biar saya kalau Vivo Cina kah? Iya, sama-sama berarti. Aku Itu orang juga. Batak. Saya Vivo ku Y20 ji. Cuman kalau di tempatku Pipo itu penghujat. Karena nak kena mi asam urat tuh jadi sembarang mina piti kana kanai. Tuh. Vivo ku aman. Ul, tadi bapakmu orang mana, Ul? Asli mana bapakmu? Takalar. Ibumu? Jawa, Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, setelah dia menikah gitu, Ul, menikah secara Islam, kamu lahir kan? Ya, Islam. Nah, setelah bapakmu meninggal, ibumu duluan mana yang meninggal, Ul? Mamaku yang duluan. Oh, mamamu yang duluan. Waktu itu bercerai dulu kah? Sehingga mamamu murtad atau murtad dulu bercerai? Tidak bercerai, dia kayak pisah rumah, jadi tidak mau mamaku. Oh, mamamu enggak mau. Iya, tidak mau. Jadi mamamu pilih kembali ke jadi Kristen gitu. Iya. Memang awalnya mamamu Kristen kah? Islam. Islam. Terus dia murtad. Iya, murtad, ada kayak pendeta datang ke rumah. Oh, Kan pendeta kayak orang gereja. misionaris namanya itu.
Ya, Terpengaruh jadi saya dia. ikut nih. Ya seperti itu. Jadi mamamu meninggal, udah meninggal masih hidup kah? Meninggal. Oh, jadi mamamu Aduh. meninggal dalam keadaan Kristen. Waduh. Bodoh. Dikubur dalam keadaan Kristen juga di sini jadi kubur di Pak Nikam. Kudu. Waduh. Bodoh. Iya. Itu bagaimana hukumnya Bang Sumadi? Ya wassalam. Apanya tuh? Dia dikubur Yang masalah dalam keadaan ibunya Kristen, ini. tapi KTP-nya masih Masih dalam Islam. keadaan kafir, tidak dipertanyakan lagi. Wassalam udah. Wassalam. Innalillah. Wassalam. Makanya Kekal itu Bang ya? mumpung anaknya kekal dalam neraka sesuai dengan kaidah Quran. Siapa Fi mamaku? nari jahannam khalidina fiha. Mamaku. Iya, kan dia tidak menyembah Allah, dia mengingkari Allah, dia menyembah malah ciptaan. Tapi kenapa dia kayak tidak pernah datang munculkan dirinya begitu? Ya, ya. Orang sudah mati mana muncul? Kan biasa ada tuh kalau kayak orang-orang tuh tidak terima. Tiba-tiba datang kayak gentayangan, saya mamaku tidak pernah. Hai jin itu, setan itu, bukan orang mati itu datang. Orang mati kalau mati tidak kembali lagi ke dunia. Cuma jin yang mau menyesatkan itu, yang merubah dirinya mirip seperti mamamu, datang kepadamu, gitu. Mereka bisa kembali. Nggak boleh. Namanya alam barzah, artinya alam yang punya hijab. Alam barzah, alam terbatas dia. Jadi ada penghalang seperti hijab yang menghalangi antara kehidupan dunia dengan kehidupan di kubur. Dia mau ke surga, ada juga hijab yang menghalangi. Jadi dia seakan-akan dalam tembok yang tinggi. Tidak bisa dia keluar dari sana. Dia berada di alam barzah namanya. Sudah ada di surga beda. Siapa? Mama sudah ada di surga. Bagaimana mau ke surga? Orang menyembah kepada yang bukan Tuhan. Nah bilang pendetanya dia di Cocok mi supaya bayar ki lagi 200 per bulan. Bayangkan kalau gereja saya. Cocok Dia di lah. GBI, saya di GKI. Kira-kira kalau Nabi bilangin pendeta ya tidak ke surga, masih mau pergi ibadah di situ? Tidaklah siapa bang. Ya makanya dikasih enak ki kuping ya. Mama nu di surga mi dende. Supaya lancar ki pembayaran agak manjo. Kan sudah dibacakan tadi Matius 71 sampai 23 ul. Kau udah baca kan tadi toh? Sudah mi. Jadi kapan mau bersyahadat? Masih ragu ya. Nanti. Kenapa ragu kamu? Sebentar bangunku pagi-pagi, pergi ku beli Kalpanax, tidak diminta-minta, tabrak ke mobil, mati dalam kafir. Ini Bang Zumi, begitu kan. Masih mau hidup saya. Cocok, semua orang masih mau hidup, tapi tidak ada yang bisa tahu besok 5 menit ke depan kamu itu tiba-tiba tersak kok. Ngapain? Kamu minum tidak sadar di dalam ada cicak beracun, mati. Atau kau makan coto Makassar disuruh motor. Makan kepalu basah ternyata garpunya nutelan, nu pikir ge dagingna belas sih mau. Kalau bahasa serigala ya. Itu ajal. Kalau sudah tidak mau ditinggali dunia ini, ada saja caranya. Orang gara-gara orang bersin saja kau bisa mati. Iya, kayak kematian itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita sekarang lagi ngobrol, kau keluar dari HP-mu ini, tiba-tiba kau jati kelapa pas di kepala, selesai. Coba gini ul. Satu kali ul. Coba kalau masih ada Bible di situ, coba kau buka Pengkhotbah 95 ul. Itu aja dulu terakhir ul. Supaya ini bagaimana ibumu. Buka coba. Pengkhotbah 95. Biar kau ingat ibumu. Perjanjian lama itu deh.
Iya. Iya. Aduh. Oh ini ada di pengkot Ada. berapa? 9 nomor 5. Ada nih. Pengkot 9. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan Oh ini Bunda Rama berisik. Tar dulu, aduh. Ya, ulang-ulang lagi, gedein. karena Mana ada Bunda orang-orang Rahma di yang sini? hidup Itu baru masuk. Nggak ada di ada tempat Bunda kau. Rahma. Ada itu yang Mana? paling Gelap. sepi. Ada. Masa sih? Oh iya, lanjut. Baca Ki coba, didengar Ki. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak akan hidup. Apa ya? Ih, gelap sekali, tunggu dulu. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kau ngerti maksudnya itu? Ul? Artinya gini, ibumu yang sudah meninggal itu, Maksudnya orang mati itu masih bisa makan coto. maksudnya gini, ibumu yang sudah meninggal itu tidak ada upah lagi. Bahkan kenangannya waktu hidup sudah lenyap semua. Ya udah, hubungan kamu sama ibumu itu tidak lagi doa mendoakan. Gitu loh. Jadi kamu nggak bisa ada kenangan lagi sama ibumu. Kalau kau jadi Kristen, kau tidak bisa doakan lagi dia. Selesai sudah. Kau ingat nggak ibumu sekarang seperti apa? Coba bayangkan. Apa sih sudah? Kalau gue ingat masih utuh. Masih ada. Kau pernah doakan ibumu kan yang sudah meninggal? Ih, selalu lah. Hah? Selalu hari-hari. Nggak bisa didoakan lagi. Itu kan datanya ada. Kau nggak boleh doakan. Dilarang. Ih, bagaimana nak kangen Ki? Itu fotonya besarnya di kamar. Iya foto, tapi kau nggak boleh doakan ibumu. Kenangannya sudah habis. Tidak ada upah lagi bagi orang yang mati. Biar Hati-hati gue berkedip Ki, fotonya lesok. tidak Ci. Ini Bunda Rahma. Halo Bunda Rahma. Jadi di Kristen itu